Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Gira Putri dengan NPM 254110887, program studi manajemen kelas manajemen 25A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai haji dan umrah. Haji dan umrah adalah dua ibadah penting dalam agama Islam yang seringkali dianggap serupa oleh banyak orang. Keduanya melibatkan perjalanan ke kota Mekah dan melaksanakan serangkaian ibadah. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, haji dan umrah memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan haji dan umrah diantaranya yaitu: haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dengan melaksanakan serangkaian ibadah yang telah ditentukan. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dan melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kewajiban ini hanya sekali seumur hidup. Sedangkan umrah adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan, dengan melaksanakan ibadah yang telah ditentukan. Umrah seringkali disebut sebagai haji kecil karena mencakup beberapa ibadah yang serupa dengan haji, tetapi dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dan tidak terikat oleh waktu tertentu. Ibadah yang dilakukan di Mekah meliputi tawaf di Ka'bah dan sya'i antara Bukit Syafa dan Marwah, dengan didahului oleh ihram dan diakhiri oleh tahallul. Keutamaan haji dan umrah: yang pertama, untuk membersihkan jiwa. Semua ibadah dalam haji dan umrah dirancang untuk melepaskan kita dari ikatan duniawi dan mengembalikan fokus kita sepenuhnya kepada Allah SWT. Perjalanan yang memaksa kita untuk melawan ego, mengendalikan nafsu, dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas mutlak. Inilah yang membuat jiwa kita kembali bersih. Yang kedua, untuk penghapusan dosa. Salah satu keutamaan yang paling didambakan dan dijanjikan dalam ibadah haji dan umrah adalah aspek penghapusan dosa. Ibadah ini berfungsi sebagai pencuci dosa besar dan kecil, menawarkan kesempatan luar biasa bagi seorang muslim untuk memulai hidup kembali dalam keadaan suci. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berhaji ke Baitullah, lalu ia tidak berkata keji dan tidak berbuat kefasikan, maka ia akan kembali suci seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan sederhananya adalah, jika berhasil menjaga hati, lisan, dan tindakan selama haji, tidak marah, tidak berdebat, tidak melanggar larangan ihram, maka semua dosa yang terkumpul sejak balik akan dihapuskan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengulang catatan amal Anda. Yang ketiga, yaitu menerima kemuliaan dan keridhaan Allah di akhirat. Ibadah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa depan abadi. Kemuliaan yang diterima oleh jamaah haji dan umrah di akhirat adalah manifestasi langsung dari janji Allah, terutama bagi mereka yang menunaikan ibadah dengan status mabrur. Ini adalah janji terbesar yang menjadikan haji ibadah paling utama setelah iman dan jihad. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah penguat keimanan. Keutamaan paling mendasar dari haji dan umrah adalah perannya sebagai penguat dan penumbuh keimanan seorang muslim. Ibadah ini membuat kita seolah-olah hidup kembali di zaman para nabi dan utusan Allah. Perjalanan yang mengubah keimanan dari sekedar pengetahuan di pikiran menjadi keyakinan yang mengakar kuat di hati, mempersiapkan jemaah untuk menghadapi tantangan hidup dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Hukum dan syarat haji dan umrah. Hukum mengerjakan haji dan umrah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kalimat ini adalah prinsip kunci dalam fikih haji. Ia menetapkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban yang bersyarat. Begitu seorang muslim mencapai titik istita'ah, itu menjadi syarat mutlak untuk ibadah ini. Syarat haji dan umrah adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu dari rukun ini tidak dilakukan, maka haji seseorang dianggap tidak sah. Rukun haji terdiri dari ihram,
Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan ketika memulai ibadah haji. Pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak memiliki jahitan bagi pria, sementara wanita mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wukuf di Arafah. Wukuf berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Selama wukuf, jemaah haji memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji harus melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sya'i. Sya'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Rukun umrah. Rukun umrah adalah elemen-elemen pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan umrah. Jika salah satu dari rukun ini tidak dilakukan, maka umrah seseorang dianggap tidak sah. Berikut 5 rukun umrah. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan saat memulai ibadah umrah. Ihram dilakukan dari miqat, yaitu batas yang telah ditentukan, baik berupa tempat atau lokasi. Tawaf. Tawaf merupakan ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam umrah, tawaf dilakukan sebanyak salah satu rukun utama. Tawaf ini dilakukan setelah memasuki Mekah dan sebelum melakukan sya'i. Sya'i adalah ritual berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul. Bagi pria, menggundul rambut adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Namun, memendekkan rambut juga diterima. Sedangkan bagi wanita, memendekkan rambut lebih dianjurkan, yaitu memotong ujung rambut sedikit saja sebagai simbol pembersihan dan penyempurnaan ibadah. Tertib. Semua rukun umrah harus dilakukan secara berurutan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Urutan ini adalah ihram, tawaf, sya'i, dan tahallul. Waktu pelaksanaan haji dan umrah. Haji memiliki waktu pelaksanaan yang lebih sempit dari umrah. Waktu pelaksanaan haji terbatas pada rentan waktu mulai dari awal bulan Syawal sampai subuhnya hari raya Idul Adha. Sedangkan umrah bebas untuk dilaksanakan kapan saja. Kesimpulan, meskipun haji dan umrah memiliki beberapa kesamaan dalam hal ibadah dan tujuan, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal waktu pelaksanaan, status hukum, serta dalil tata cara pelaksanaannya. Haji adalah ibadah yang wajib dan hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu dalam setahun, sementara umrah lebih fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja. Kedua ibadah ini memiliki makna dan signifikasi yang mendalam dalam Islam, memberikan kesempatan bagi setiap muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Haji memiliki makna yang sangat mendalam dalam Islam. Selain menjadi salah satu rukun Islam, haji juga merupakan simbol persatuan umat Muslim dari seluruh dunia yang datang ke satu tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Haji juga dianggap sebagai puncak dari ibadah seorang Muslim, di mana setiap jamaah diharapkan kembali dalam keadaan suci dan bersih dari dosa setelah melaksanakan haji. Umroh, meskipun tidak memiliki status kewajiban seperti haji, tetap memiliki nilai yang tinggi. Melaksanakan umroh memberikan kesempatan bagi seorang muslim untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan merasakan kedekatan dengan Allah. Umrah juga sering dilakukan oleh banyak muslim sebagai bentuk syukur atau permohonan kepada Allah. Sekian penjelasan saya mengenai haji dan umrah. Semoga materi saya ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.